Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan, kemauan untuk dapat sama-sama kita hadir di masjid kita ini untuk melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah. Salawat beriringkan salam kembali sama-sama kita sampaikan buat uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita bersolawat mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga dengan senantiasanya kita membasahi lisan kita ini untuk bersolawat kepada Rasulullah. Semoga di yaumil akhir besok kita sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ketika kita meniti siratul mustaqim, semoga Allah mudahkan kita dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, tadi di dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kamu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di alam dunia ini, itu nobanya seperti ketika kita berlayar mengarungi sebuah lautan yang luas. Pasti ada sedikit atau banyak, mungkin ada riak-riaknya, Pak. Ya kan? Ada gelombang itu kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. Jadi kalau kapal yang kita tumpangi tadi tidak kuat, ada riak, ada ombak, ada gelombang tadi, ya kan? Tidak kuat kapal tadi, maka kapal tadi akan dihempas, diterjang oleh ombak gelombang tadi dan kapal karam. Seperti itulah dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita di alam dunia ini. Berat ujian, besar tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu. Maka dalam ayat tadi Allah katakan ada dua sarana untuk mendapatkan pertolongan dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimanapun beratnya ujian yang kita hadapi, bagaimanapun besarnya cobaan yang kita lalui di dunia ini, kalau yang dua tadi betul-betul kita pegang, kita amalkan dalam kehidupan kita ini, tidak ada yang besar cobaan yang tidak bisa kita hadapi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah adalah kesabaran. Yang kedua adalah salat. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Kenapa yang pertama kesabaran? Kenapa sabar Bapak Ibu? Sabar ini rupanya adalah amalan batin yang paling terberat itu Bapak Ibu. Adalah sabar ini Bapak Ibu. Inilah amalan yang paling berat yang kita pikul. Amalan batin kita ini adalah kesabaran kita ini. Sabar dalam arti menerima segala yang ditimpakan oleh Allah dengan tetap tabah, ikhlas, ridho kita mengharap semata-mata ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan as-sabru ala arba. Sabar dalam 4 hal kata Nabi Bapak Ibu. As-sabru al-fara'id, sabar dalam melakukan ibadah. Banyak orang yang tidak sabar Pak, capek beribadah ini. Kita tidak langsung nampak hasil ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu. Tidak seperti pedagang. Kalau dagang itu kan dia modal sekian, dijual sekian, langsung cash nampak. Itu untungnya Bapak Ibu. Tapi keuntungan dari ibadah kita ini bukan hanya di dunia, yang terbesar itu yang kita rasakan keuntungannya itu, hasilnya itu adalah di akhirat nanti. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah kita ini kadang-kadang ada naik turunnya Bapak Ibu. Kadang-kadang rajin beribadahnya, kadang-kadang merosot Bapak Ibu. Begitulah kadar iman kita ini. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun Bapak Ibu. Ya alhamdulillah lah, jamaah Darul Rahman ini tidak ada turunnya Pak. Amin. Dia terlalu kayak gitu Pak ya. Meningkat terus amal ibadahnya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua apa? Yang kedua as-sabru alal fikri, sabar dalam menghadapi kemiskinan kata Allah. Dan diuji oleh Allah kita dengan miskin, itu bukan karena Allah tak sayang dengan kita. Semua yang Allah timpakan kepada kita Bapak Ibu, semuanya itu pasti ada hikmah dari Allah. Pasti itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita dalam menyikapi yang kita rasakan, yang kita terima itu kadang-kadang kita tidak bisa menerimanya Bapak Ibu. Hidup miskin, ya kan? Menurut kita itu tidak baik. Padahal mungkin itu baik. Belum tentu ketika kita kaya seperti Qarun dan pengikut-pengikut Qarun tadi, dia tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sakit itu bukan karena Allah. Jangan kita kira sakit itu tanda orang benci, Allah tak sayang dengan kita. Tidak Bapak Ibu, mungkin Allah sayang dengan kita. Dan salah satu cara Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita Bapak Ibu adalah Allah datangkan sakit kepada kita. Kan itu Pak ya. Maka kata Rasulullah, siapa yang ditimpakan satu penyakit lalu dia sabar, dia tabah menghadapinya, maka dosanya itu berguguran kata Rasulullah seperti daun-daun kayu. Kita tengok daun kayu, kalau daun itu sudah mati, dia datang angin kencang tadi kan, maka daun itu berjatuhan, berguguran. Seperti itulah dosa-dosa orang ketika dia ditimpa oleh penyakit tadi lalu dia sabar, maka berguguranlah dosa. Satu kisah Bapak Ibu, satu ketika burung pipit tak mau bertasbih kepada Allah Pak. Mogok dia, tak mau dia. Lalu datanglah malaikat, diutus oleh Allah. Hei malaikat, temui burung pipit ini. Ada apa dengan burung pipit ini?
Biasanya rajin beribadah, rajin berzikir, kok tahu-tahu sekarang ini tak mau dia lagi. Datang malaikat bertanya kepada burung pipit tadi, burung pipit, kok kenapa kamu hari ini tak mau lagi berzikir lagi, kata malaikat. Apa kata burung pipit? Kenapa saya tak mau berzikir kepada Allah? Karena saya kecewa, saya bersedih. Kenapa kamu bersedih? Rumah saya dan itu diterbangkan oleh angin katanya. Tahu rumah burung Pak ya? Sangkarnya itu. Diterbangkan. Berarti Allah tidak sayang dengan kita. Lalu apa kata malaikat tadi? Ini tanda sayang Allah kepada kamu katanya. Tadi ular ada manjat, mau menerkam kamu, mau makan kamu. Allah lihat itu, Allah sayang kepada kamu, didatangkan oleh Allah angin, maka terbanglah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terbang sarang kamu tadi. Kalau tidak terbang tadi, tidak datang angin, kamu sudah mati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua adalah sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi kesabaran adalah amalan batin yang paling berat, sedangkan sholat adalah perbuatan zahir kita ini yang paling berat, itu adalah sholat. Banyak orang mampu berpuasa Pak, tapi tidak sholat. Ada orang yang pergi umpamanya umroh, pergi haji umpamanya, tapi ada yang tidak sholat. Ada yang suka berinfak, berzakat dia, tapi tidak sholat. Pertanda sholat ini adalah amalan fisik yang terberat juga, adalah sholat kita ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang bapak, dia umurnya sudah di atas 60, ditanya, ayo Pak kita sholat Pak, ayo kita ke masjid. Sederhana aja jawabannya Pak, hati itu lo namu sholat lagi katanya. Abi lo mau sholat lagi Pak, umur sudah 60 ke atas umurnya, tapi jawabannya apa? Hati itu lo namu sholat lagi katanya. Itulah beratnya sholat tadi Bapak Ibu, sangat luar biasa. Anak-anak kita Bapak Ibu bukan perkara mudah menyuruh sholat, betul nggak Pak? Kita punya anak semuanya Bapak. Alhamdulillah anak-anak sebagian kita ini alhamdulillah mungkin rajin-rajin sholat, tak payah disuruh lagi Pak. Tapi ya mungkin ada di antara anak kita ini diungkit itu bahasa lagi Pak, susahnya menyuruh sholat tadi. Berartinya apa? Sholat itu adalah perkara amalan yang juga termasuk berat. Dua inilah senjata yang paling ampuh yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu untuk meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Takkan dapat kita raih pertolongan Allah kalau tidak ada kesabaran, kalau tidak ada sholat. Sholat dan sabar inilah sebagai penolong untuk meraih pertolongan oleh Allah itu ada wasilah, ada jalan cara untuk mendapatkan pertolongan Allah itu Bapak Ibu, sabar dan sholat. Gitu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Kalau tak sabar, Allah takkan bersama kita. Barangkali inilah sedikit yang dapat saya sampaikan, karena waktu juga lah 15 menit lebih kurang diberikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang sampaikan ini Bapak Ibu sama-sama dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita kekuatan oleh Allah dalam menghadapi ujian, cobaan, dalam menghadapi kehidupan kita ini dengan melalui kesabaran dan sholat ini. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Perbanyak maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.